Nama saya Robert Hayes. Saya berusia 68 tahun. 27 tahun saya terbang untuk maskapai besar di Amerika Serikat. Sebelum itu, saya pilot angkatan udara. Saya sudah pensiun 5 tahun lalu. Sekarang saya hanya ingin menikmati hidup tenang. Tapi ada satu hal yang belum selesai. Saya ingin kembali ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Bukan karena saya suka negara itu, justru sebaliknya. Saya pernah singgah di Jakarta, Bali, dan Surabaya waktu masih aktif terbang. Semua kesan buruk. Bandara ramai sekali. Orang berdesak-desakan. Antrean panjang. Petugas lambat. Saya ingat sekali waktu transit di Denpasar. Pesawat delay 3 jam. Tidak ada penjelasan jelas. Hanya senyum dan kata, "Sabar ya, Pak." Saya muak. Di kepala saya, Indonesia itu kacau. Infrastrukturnya buruk. Orang-orangnya tidak disiplin, tidak terorganisir. Kalau ada masalah besar, pasti lambat diselesaikan. Saya yakin sekali. Tahun ini saya membeli sebuah Cessna 172 tua. Pesawat kecil, ringan, cocok untuk terbang sendiri. Saya rencanakan perjalanan panjang. Dari Darwin, Australia, melintasi Laut Timur, masuk ke Nusa Tenggara Timur, lalu ke Sulawesi, dan akhirnya ke Kalimantan. Saya ingin melihat lagi pulau-pulau itu dari udara. Bukan untuk liburan, lebih seperti menutup buku lama. Saya ingin membuktikan bahwa pendapat saya benar, bahwa tempat ini memang tidak berubah, masih sama kacau seperti dulu. Pagi itu cuaca cerah, angin tenang. Saya lepas landas dari bandara kecil di Kupang. Tujuan pertama adalah Maumere, Flores. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 2 jam terbang. Saya duduk di kokpit. Radio menyala pelan. Saya dengar suara pilot Indonesia lain berbicara. Bahasa mereka cepat. Banyak kata yang saya tidak paham. Saya hanya mengangguk sendiri. Mereka selalu terburu-buru, gumam saya. Setelah 30 menit terbang, semuanya baik-baik saja. Laut di bawah berkilau biru. Gunung-gunung kecil terlihat samar. Saya minum kopi dari termos. Rasanya pahit. Tiba-tiba lampu peringatan menyala. Tekanan oli turun drastis. Saya periksa instrumen. Mesin mulai bergetar. Suara ron-ronan berubah menjadi deru kasar. Jantung saya berdegup kencang. "Sial," kata saya pelan. Saya coba hubungi tower terdekat. Tidak ada jawaban. Sinyal radio lemah. Saya lihat peta. Di bawah saya hanya hutan lebat dan lembah sempit. Tidak ada lapangan terbang darurat. Tidak ada jalan besar. Hanya beberapa titik desa kecil yang hampir tidak terlihat. Saya tarik napas dalam. "Tenang, Robert. Kau sudah latih ini ribuan kali." Saya cari tempat pendaratan darurat. Di depan ada lembah panjang. Rumput liar tumbuh di sana. Tidak sempurna, tapi lebih baik daripada jatuh di hutan. Saya turunkan ketinggian perlahan. Mesin semakin berisik. Getaran masuk ke tulang. Saat roda hampir menyentuh tanah, mesin mati total. Pesawat mendarat keras. Sayap kiri menyentuh tanah lebih dulu. Badan pesawat miring. Saya terdorong ke depan. Sabuk pengaman menahan tubuh saya. Debu beterbangan. Bau rumput segar dan tanah basah masuk ke hidung. Pesawat berhenti setelah meluncur sekitar 100 meter. Sunyi tiba-tiba menyelimuti. Saya duduk diam beberapa detik. Napas saya tersengal. Tangan saya gemetar. Saya sentuh wajah. Tidak ada darah. Hanya memar kecil di dahi. Saya buka pintu kokpit. Udara segar masuk. Bau tanah lembab dan daun basah tercium kuat. Di kejauhan saya dengar suara air mengalir. Sungai kecil mungkin. Saya keluar dari pesawat. Kaki saya lemas. Saya lihat sekeliling. Lembah ini dikelilingi bukit curam. Tidak ada jalan yang terlihat. Hanya jejak setapak sempit menuju pepohonan. Saya kembali ke pesawat. Radio masih hidup, tapi hanya derau statis. Saya coba panggil lagi. Tidak ada jawaban. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga menyelinap di antara awan.
Saya duduk di rumput, punggung bersandar ke badan pesawat yang masih hangat. Saya pikirkan keluarga di Amerika. Anak-anak saya, istri saya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Saya tertawa kecil. Kalau aku mati di sini, mereka akan bilang aku keras kepala. Tiba-tiba suara itu terdengar. Lembut dulu, lalu semakin jelas. Suara laki-laki dewasa. Nada panjang, melodi naik turun. Allahu Akbar. Suara azan maghrib menggema dari lembah sebelah. Bergema di dinding bukit. Saya mendongak. Suara itu datang dari arah timur. Mungkin ada desa di balik bukit. Saya benci suara itu dulu. Waktu singgah di Hotel Jakarta, azan subuh selalu membangunkan saya. Saya tutup telinga dengan bantal. Sekarang suara itu terdengar lain. Bukan mengganggu, malah terasa menenangkan. Aneh. Saya berdiri. Kaki masih goyah. Saya ambil botol air dan senter dari tas darurat. Saya lihat pesawat lagi. Sayap kiri bengkok. Propeller patah. Mesin diam. Saya tahu pesawat ini tidak akan terbang lagi. Saya juga tahu sinyal telepon seluler di sini nol. Tidak ada harapan panggilan darurat. Saya tarik napas panjang. Kalau ada orang di desa itu, mungkin mereka bisa bantu. Tapi aku ragu. Di tempat seperti ini, apa yang bisa mereka lakukan? Saya mulai berjalan menuju arah suara azan. Langkah saya pelan. Rumput tinggi menggores betis. Bau tanah basah semakin kuat. Di kejauhan, lampu-lampu kecil mulai menyala. Mungkin lampu minyak atau api unggun. Saya berhenti sejenak. Jantung berdegup lagi. Saya tidak percaya apa yang saya lihat nanti, gumam saya sendiri. Saya terus berjalan. Malam mulai turun. Malam semakin gelap. Langit berubah hitam pekat. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Saya berjalan pelan menyusuri setapak sempit. Cahaya senter kecil saya menyapu tanah di depan. Akar pohon dan batu kecil sering membuat saya tersandung. Kaki kanan terasa nyeri. Mungkin memar saat mendarat tadi. Bau tanah basah bercampur aroma daun kering. Angin malam membawa hawa dingin dari bukit. Saya berhenti sesekali untuk mendengar. Suara azan sudah berhenti. Sekarang hanya suara jangkrik dan katak yang mengisi keheningan. Jauh di depan terdengar suara orang berbicara. Pelan. Tapi jelas ada beberapa orang. Saya percepat langkah. Jantung berdegup lebih kencang. Bukan karena takut, lebih karena harapan kecil yang mulai tumbuh. Setelah sekitar 20 menit berjalan, saya sampai di tepi lembah kecil. Di bawah sana ada sekitar 20 rumah panggung. Atap daun rumbia, dinding kayu, lampu minyak tanah menyala di beberapa teras. Asap tipis naik dari dapur terbuka. Bau kayu bakar dan ikan asin tercium samar. Saya berdiri di atas bukit kecil, mengamati dari jauh. Tiba-tiba ada suara anak kecil berteriak. Ada orang! Suara itu tajam. Beberapa kepala muncul dari balik pintu. Saya angkat tangan perlahan. Saya tidak berbahaya, kata saya dalam bahasa Inggris. Tentu saja mereka tidak mengerti. Saya coba lagi dengan bahasa Indonesia yang terbatas. Pesawat jatuh, tolong. Seorang pria paruh baya keluar dari rumah terdekat. Dia memakai sarung dan kaos lusuh. Rambutnya pendek. Dia berjalan mendekat dengan langkah tenang. Di belakangnya ada 4 orang lagi. 2 laki-laki muda dan 2 perempuan. Salah satunya membawa senter besar. Pria itu berhenti sekitar 5 meter dari saya. Dia angkat dagu sedikit. Bapak dari mana? Tanyanya dalam bahasa Indonesia. Logatnya kental. Saya jawab pelan. Saya Robert, dari Australia. Pesawat saya jatuh di lembah sebelah. Dia mengangguk pelan. Tidak terkejut, tidak panik.
hanya mengangguk seperti sudah biasa mendengar cerita seperti ini. "Ikut saya," katanya singkat. Dia berbalik dan memberi isyarat agar yang lain ikut. Saya ikuti mereka menuruni bukit. Jalan setapak licin karena embun malam. Saya hampir jatuh 2 kali. Salah satu pemuda-muda menangkap lengan saya. "Hati-hati, Pak," katanya ramah. Saya mengangguk. Tidak tahu harus bilang apa. Kami sampai di halaman rumah panggung terbesar. Di depan rumah ada pohon mangga besar. Di bawahnya sudah berkumpul sekitar 15 orang. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Semua memandang saya dengan mata lebar. Ada yang tersenyum, ada yang berbisik-bisik. Pria paruh baya tadi memperkenalkan diri. "Nama saya Pak Markus, kepala desa di sini." Dia tunjuk kursi kayu sederhana. "Duduk dulu, Pak Robert, minum air." Seorang ibu membawa gelas bambu berisi air putih. Dingin, segar. Saya minum setengah gelas sekaligus. Tenggorokan terasa lega. Saya lihat sekeliling. Semua orang diam menunggu. Tidak ada yang berteriak atau panik. Hanya diam penuh perhatian. Saya ceritakan singkat. Pesawat Cessna, mesin mati. Mendarat darurat. Sekarang pesawat rusak parah di lembah sebelah. Saya tunjuk arah dengan tangan. Tidak ada sinyal telepon. Tidak ada jalan besar. Saya butuh bantuan. Pak Markus mendengar dengan tenang. Setelah saya selesai, dia diam beberapa detik. Lalu bicara pelan. "Besok pagi kita lihat pesawatnya. Malam ini Bapak istirahat dulu di rumah saya. Istri saya sudah siapkan tempat tidur." Saya terkejut. "Tapi pesawat saya mungkin bisa diperbaiki, atau setidaknya diambil bagian-bagiannya. Saya perlu hubungi pihak berwenang." Dia menggeleng pelan. "Di sini tidak ada sinyal bagus, Pak. Harus naik bukit tinggi untuk dapat sinyal. Itu pun kadang hilang timbul. Besok kita urus satu-satu." Saya ingin protes. Ingin bilang bahwa ini darurat. Bahwa saya perlu helikopter atau tim SAR. Tapi saya lihat wajah mereka. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kekacauan. Hanya ketenangan aneh. Seorang anak perempuan kecil mendekat. Umurnya mungkin 6 tahun. Dia memegang boneka kain lusuh. Dia pandang saya lama. Lalu bertanya pelan. "Pesawat Bapak besar?" Saya tersenyum tipis. "Tidak besar, kecil saja." Dia mengangguk puas. "Bagus. Kalau besar, susah dibawa." Semua orang tertawa kecil. Suara tawa itu ringan, hangat. Saya ikut tersenyum tanpa sadar. Malam itu saya tidur di teras rumah Pak Markus. Kasur tikar tipis, bantal kain, selimut batik tua. Bau kayu dan daun kering menyelimuti. Di luar jendela terdengar suara angin menyapu daun. Kadang suara ayam berkokok dini hari. Saya tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran saya melayang. Saya ingat kata-kata saya sendiri tadi siang. Di tempat seperti ini, apa yang bisa mereka lakukan? Sekarang saya di sini, di tengah orang-orang yang baru saya kenal. Mereka tidak punya alat canggih, tidak punya mobil rescue, tidak punya helikopter. Tapi mereka sudah beri saya air, tempat tidur, dan senyuman. Saya tatap langit-langit kayu. Cahaya bulan masuk lewat celah atap. Saya gumam pelan. Mungkin saya salah paham sejak awal. Tapi saya cepat tepis pikiran itu. Tidak, besok pasti kacau. Mereka tidak akan bisa angkat pesawat. Tidak mungkin. Saya tutup mata. Tapi suara azan subuh yang mulai berkumandang membuat saya terjaga lagi. Suara itu lembut, mengalir pelan di lembah. Kali ini saya tidak menutup telinga. Saya dengarkan sampai selesai. Pagi akan segera tiba. Pagi datang cepat. Saya bangun dengan tubuh pegal. Kasur tikar terasa keras di punggung. Saya duduk pelan. Cahaya matahari pagi masuk lewat celah dinding kayu. Bau kopi hitam dan nasi goreng samar-samar tercium dari dapur. Di luar rumah, suara ayam berkokok dan anak-anak berlarian.
Saya gosok mata. Semalam terasa seperti mimpi buruk. Pak Markus sudah siap. Dia berdiri di teras, memakai sarung dan baju kemeja lusuh. Di tangannya ada cangkir kopi. "Selamat pagi, Pak Robert. Sudah siap lihat pesawat?" tanyanya ramah. Saya mengangguk. Perut saya lapar, tapi saya tolak sarapan. "Langsung saja, saya ingin tahu kondisinya." Kami berjalan keluar desa. Sekitar 10 orang ikut. Semua laki-laki dewasa. Mereka bawa parang dan tali tambang tebal. Langkah mereka cepat. Saya susul dari belakang. Kaki masih nyeri. Udara pagi segar. Embun masih basah di rumput. Kami naik bukit kecil, lalu turun ke lembah tempat pesawat mendarat. Pesawat terlihat jelas sekarang. Badannya miring. Sayap kiri bengkok parah. Propeller patah jadi 2. Tanah di sekitarnya berlubang karena pendaratan keras. Saya mendekat. Sentuh badan pesawat. Masih dingin. Saya periksa mesin. Oli bocor kemana-mana. "Ini rusak total," gumam saya pelan. Pak Markus berdiri di samping. Dia pandang pesawat lama. "Pesawat kecil ya, Pak? Kami bisa angkat ini?" Saya geleng kepala. "Angkat? Bagaimana? Tidak ada alat berat, tidak ada truk. Jalan di sini jelek sekali, hanya setapak kecil." Dia tersenyum tipis. "Kami biasa begini. Di desa ini tidak ada jalan aspal besar, hanya jalan tanah. Kalau banjir, lebih parah. Tapi kami punya orang banyak." Saya tidak percaya. "Orang banyak? Untuk apa? Pesawat ini berat, butuh derek atau helikopter." Salah satu pemuda mendekat. Namanya Andi. Dia usia sekitar 20 tahun. Tubuhnya kurus, tapi kuat. "Kami tarik pakai tali, Pak. Semua orang bantu." "Gotong royong." Kata itu terdengar asing. Tapi saya ingat artinya. Kerja sama. Saya tertawa kecil. Gotong royong. Itu untuk angkat kayu atau bangun rumah, bukan pesawat. Mereka mulai bekerja. Andi dan yang lain ikat tali di badan pesawat. Tali tebal dari serat kelapa. Kuat, tapi kasar. Mereka tarik pelan. Pesawat bergeser sedikit, tapi macet di tanah lunak. Saya berdiri mundur, pandang sekeliling. Lembah ini sungguh hening. Hanya suara burung dan angin. Tidak ada suara mobil atau mesin. Hanya alam. Saya ingat kenangan dulu. Waktu transit di Jakarta. Jalan macet parah. Mobil berdesak-desakan. Klakson nyaring. Saya pikir infrastruktur di sini buruk sekali. Tidak ada perencanaan. Sekarang di lembah ini lebih parah. Tidak ada jalan sama sekali. Hanya tanah dan rumput. Saya gumam sendiri. Kalau di Amerika, tim SAR sudah datang dengan helikopter. Cepat, efisien. Tapi di sini, mereka hanya pakai tangan dan tali. Saya lihat mereka berkeringat, wajah merah. Tapi tidak ada yang mengeluh. Mereka bicara pelan, tertawa sesekali. Seorang bapak tua ikut tarik. Usianya mungkin lebih tua dari saya. "Ayo, semangat!" katanya lantang. Saya coba bantu. Tarik tali dari belakang. Tapi tangan saya lemes. Saya mundur lagi. Duduk di batu besar. Pikiran saya berputar. Ini tidak mungkin. Mereka buang waktu saja. Matahari naik lebih tinggi. Panas mulai terasa. Keringat menetes di dahi saya. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Adzan zuhur. Nada panjang. Mengalir dari desa sebelah. Bergema di dinding lembah. Saya mendongak. Suara itu jelas. Allahu Akbar. Kali ini bukan menenangkan, malah mengganggu. Mereka berhenti tarik. Semua orang lepas tali, duduk di rumput. Beberapa ambil air minum. Yang lain cuci muka di sungai kecil. Saya kesal. "Kenapa berhenti? Masih siang. Kita bisa lanjut." Pak Markus mendekat. "Waktu sholat, Pak. Kami istirahat dulu. Sebentar saja." Saya geleng kepala. "Sholat? Sekarang?
Pesawat ini darurat, tidak bisa tunggu. Dia pandang saya tenang. Di sini, waktu Tuhan lebih penting. Kami sholat dulu. Lalu lanjut. Saya tidak jawab, hanya diam. Suara azan terus bergema. Nada naik turun, seperti lagu lama. Saya tutup telinga pelan, tapi suara itu masuk juga, mengganggu konsentrasi saya. Mereka mulai sholat, berbaris rapi di rumput, gerakan seragam, diam, khusyuk. Saya duduk sendirian, pandang pesawat yang masih macet. Pikiran saya kacau. Ini contohnya, mereka tidak fokus. Selalu ada ritual ini itu. Infrastruktur jelek karena begini. Setelah salat selesai, mereka kembali bekerja. Tapi pesawat masih sulit digerakkan. Tanah terlalu lunak. Mereka gali sedikit dengan parang. Tarik lagi. Bergeser sedikit demi sedikit. Saya lihat jam tangan. Sudah 2 jam berlalu. Kemajuan minim. Saya dekati Pak Markus. Lihat, jalan di sini buruk. Tidak ada akses. Kalau ada jalan bagus, truk bisa datang, cepat selesai. Dia mengangguk. Benar, Pak. Jalan kami jelek. Pemerintah janji perbaiki. Tapi belum. Kami biasa begini. Pakai kekuatan orang. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Kekuatan orang? Itu primitif. Di zaman sekarang butuh mesin. Tapi dia hanya tersenyum. Mesin bagus. Tapi di sini, mesin tidak bisa masuk. Orang bisa. Saya diam. Pikiran saya bergejolak. Mungkin saya salah paham. Tapi tidak. Ini bukti. Infrastruktur jelek membuat semuanya lambat. Saya duduk lagi. Panas matahari semakin menyengat. Kelelahan mulai datang. Di kejauhan, suara azan masih eho samar. Seperti pengingat. Saya tutup mata. Berharap ini cepat selesai. Sore itu matahari mulai condong. Panas masih menyengat. Saya duduk di batu. Keringat menetes di leher. Mereka terus tarik pesawat. Tali tebal mengikat kuat. Suara tarikan serentak. 1, 2, tarik! Kata Andi lantang. Pesawat bergeser lagi. Sedikit demi sedikit. Tanah lunak membuatnya sulit. Saya lihat wajah mereka. Berkeringat. Tapi tersenyum. Tidak ada yang marah. Saya pikirkan lagi. Infrastruktur di sini jelek sekali. Tidak ada jalan beton. Hanya tanah berlumpur. Kalau hujan, pasti banjir. Truk tidak bisa masuk, apalagi derek besar. Di Amerika ini mudah. Tim rescue datang cepat dengan alat lengkap. Tapi di sini, mereka hanya pakai tangan dan tali sederhana. Saya dekati Andi. Kenapa tidak panggil bantuan dari kota? Mungkin ada helikopter. Andi tertawa kecil. Kota jauh, Pak. Butuh 2 hari naik motor. Dan helikopter, itu mahal. Kami jarang lihat. Saya geleng kepala. Lihat, itu masalahnya. Jalan buruk, tidak ada akses. Kalau infrastruktur bagus, ini selesai cepat. Andi mengangguk. Bener, Pak. Jalan kami jelek. Pemerintah bilang mau bangun, tapi lambat. Kami sudah biasa. Kami pakai apa yang ada? Mereka istirahat sebentar. Minum air dari sungai. Air jernih. Dingin. Saya ikut minum. Rasanya segar. Bau tanah basah masih tercium. Di kejauhan desa terlihat samar. Rumah-rumah panggung. Atap daun. Tidak ada listrik besar. Hanya lampu surya kecil. Tiba-tiba lebih banyak orang datang. Dari desa. Mereka bawa makanan. Nasi bungkus daun pisang. Ikan bakar. Sambal pedas. Bau asap kayu bakar menyelimuti. Makan dulu, Pak, kata seorang ibu. Wajahnya ramah. Keriput di sudut mata. Saya ambil 1 bungkus. Rasanya enak. Pedas, tapi nikmat. Sekarang jumlah mereka bertambah. Dari 10 jadi 20. Anak muda, bapak-bapak, bahkan perempuan ikut.
Mereka bicara cepat, dalam bahasa lokal campur Indonesia. Saya tidak paham semua, tapi nada mereka penuh semangat. Pak Markus atur mereka. Kalian tarik dari depan, yang lain dorong dari belakang. Saya berdiri, pandang kerumunan. Ini kacau, terlalu banyak orang, tidak terorganisir. Tapi mereka mulai lagi. Tarik serentak. Pesawat bergeser lebih jauh, melewati tanah lunak, menuju pinggir lembah. Saya terkejut. Bagaimana bisa? Tanpa mesin, Pak Markus dekati saya. Ini gotong royong, Pak. Kami saling bantu. Tidak perlu mesin, cukup hati dan tangan. Saya tidak jawab, hanya pandang. Pikiran saya bergejolak. Infrastruktur jelek. Ya, tapi mereka tidak butuh itu. Mereka pakai orang. Banyak orang. Yang saling percaya. Matahari semakin rendah. Cahaya jingga menyinari lembah. Suara tarikan terus. Keringat mereka basah. Tapi tawa sesekali terdengar. Seorang anak kecil ikut. Dia tarik tali kecil. "Ayo Om, semangat!" katanya pada saya. Saya tersenyum. Ikut tarik lagi. Kali ini lebih kuat. Pesawat hampir keluar lembah. Tapi macet di batu besar. Mereka gali dengan parang. Tanah beterbangan, bau tanah segar. Saya bantu angkat batu kecil. Tangan saya kotor. Tapi rasanya berbeda. Bukan lagi marah. Lebih seperti bagian dari mereka. Malam mulai turun. Lampu senter dinyalakan. Cahaya kuning samar. Mereka tidak berhenti. "Besok lanjut," kata Pak Markus. Saya mengangguk. Kelelahan. Tapi ada harapan kecil. Kami kembali ke desa. Jalan setapak gelap. Suara jangkrik nyaring. Di rumah Pak Markus makan malam sederhana. Sup ayam kampung. Hangat. Bau rempah kuat. Kami bicara pelan. "Kenapa kalian bantu saya? Saya orang asing," tanya saya. Pak Markus tersenyum. "Di sini tamu adalah saudara. Tidak peduli dari mana." Saya diam. Pikirkan kata-katanya. Mungkin infrastruktur jelek, tapi hati mereka besar. Lebih besar dari mesin apapun. Tidur malam itu lebih nyenyak. Suara angin di daun. Tapi sebelum tidur, suara azan Isya terdengar. Lagi, nada panjang, mengalir lembut. Kali ini saya dengarkan. Bukan ganggu, malah seperti lagu pengantar tidur. Saya tutup mata. Mungkin saya salah paham sejak awal. Tapi besok masih panjang. Pagi berikutnya cerah. Saya bangun lebih awal. Tubuh masih pegal. Tapi ada semangat baru. Suara ayam berkokok membangunkan desa. Bau kopi hitam dari dapur Pak Markus. Saya minum secangkir. Rasanya kuat. Pahit tapi menyegarkan. Kami kembali ke lembah. Kali ini lebih banyak orang. Sekitar 30. Mereka datang dari desa tetangga. Berita sudah menyebar. Mereka bawa lebih banyak tali, parang tajam, bahkan bambu panjang untuk tuas. Pak Markus atur mereka. "Kalian bagi kelompok. 5 orang depan, 10 belakang." Saya pandang kerumunan. Ini terlalu ramai, pasti kacau. Tidak ada rencana jelas. Tapi mereka mulai. Suara perintah pelan. Tidak berteriak. Hanya isyarat tangan dan kata singkat. Tali diikat lagi. Bambu ditempel di bawah pesawat. Untuk angkat. Mereka tarik serentak. "Ayo, 1, 2." Pesawat bergeser. Melewati batu besar. Tanah bergoyang. Bau keringat dan tanah basah campur. Saya ikut tarik. Tangan sakit. Tapi saya lihat kemajuan. Pesawat sudah keluar setengah lembah. Tapi tiba-tiba hujan turun. Gerimis dulu. Lalu deras. Tanah jadi licin. Lumpur menempel di sepatu. Mereka tergelincir. Tali lepas. Pesawat mundur sedikit. Saya kesal. Lihat, tidak terorganisir.
Kalau ada tim profesional, ini tidak terjadi. Andi dekati saya. Tenang Pak, kami biasa hujan, sebentar lagi reda. Mereka tunggu di bawah pohon, bicara santai, tertawa tentang cerita lama. Seorang bapak cerita banjir tahun lalu. Kami angkat rumah tetangga pakai tangan. Sama seperti ini. Saya diam, pikirkan. Di Amerika, tim rescue punya protokol. Alat anti hujan, koordinasi radio. Di sini, mereka hanya tunggu, bicara banyak, seperti tidak serius. Ini lambat, tidak profesional, gumam saya. Hujan reda setelah 30 menit. Mereka lanjut. Kali ini lebih hati-hati. Gali saluran air kecil, agar lumpur mengalir. Ide sederhana, tapi efektif. Pesawat bergeser lagi. Saya ngacung. Bagaimana mereka tahu? Tanpa pelatihan. Lebih banyak orang datang. Sekarang 40. Ibu-ibu bawa makanan lagi. Teh hangat, kue tradisional, manis legit. Mereka bagi rata. Tidak ada yang rebut. Semua dapat bagian. Pak Markus bicara dengan semua. Dengar saran. Dari anak muda sampai tua. Saya lihat pola. Mereka tidak punya bos tunggal. Semua ikut putuskan. Ini seperti rapat tak berujung, pikir saya. Tapi hasilnya ada. Pesawat sudah di pinggir jalan setapak, siap ditarik ke desa. Tapi saya masih ragu. Mereka ramai, tapi lambat. Kalau terorganisir seperti militer, lebih cepat. Saya tanya Pak Markus, kenapa tidak buat tim kecil saja, lebih efisien? Dia tersenyum. Di sini, kami gotong royong. Semua ikut. Bukan karena paksa, karena hati. Kalau satu orang sakit, yang lain bantu. Saya mengangguk pelan, tapi dalam hati masih anggap itu alasan, bukan solusi. Matahari naik tinggi. Panas kembali. Mereka istirahat lagi. Waktu zuhur. Suara azan terdengar. Lagi. Dari masjid kecil di desa. Nada panjang, menggema. Mereka sholat di lapangan. Saya duduk sendirian. Minum air, pikirkan keluarga. Setelah sholat, mereka lanjut. Kali ini tarik ke atas bukit. Tanjakan curam. Pesawat berat. Mereka dorong dari belakang. Tarik dari depan. Suara napas tersengal. Tapi gak ada yang mundur. Seorang pemuda jatuh. Lutut berdarah. Tapi bangun lagi. Tertawa. Biasa, Pak. Saya terkejut. Semangat mereka tinggi, tanpa keluhan. Mungkin ini bukan kacau. Mungkin ini cara mereka. Tapi saya tepis. Masih yakin. Organisasi mereka lambat. Karena budaya. Bukan karena kuat. Sore itu pesawat sudah di halaman desa. Semua tepuk tangan. Riang. Saya berdiri. Pandang pesawat. Rusak, tapi aman. Mereka peluk saya. Selamat Pak Robert. Saya tersenyum. Tapi dalam hati masih ada keraguan. Malam itu kami rayakan kecil. Makan bersama, nasi liwet, ayam goreng, bau daun pisang harum. Mereka cerita pengalaman. Saya dengar. Pelan-pelan paham. Gotong royong bukan sekedar kerja. Itu ikatan. Tapi saya masih pikir. Mereka baik, tapi kalau ada organisasi modern, lebih baik. Tidur malam itu suara azan Isya kembali. Lembut. Saya dengarkan. Mulai terbiasa. Pagi ketiga. Saya bangun dengan pikiran campur aduk. Tubuh masih lelah. Tapi desa sudah ramai. Suara orang berbicara di luar. Bau nasi hangat dari dapur. Pak Markus datang. Hari ini kita angkut pesawat ke tempat aman, Pak. Sudah siap? Saya mengangguk. Kami berjalan ke halaman desa. Pesawat sudah di sana. Rusak, tapi utuh. Sekarang lebih banyak orang. Hampir 100. Mereka datang dari desa sekitar. Berita menyebar cepat. Melalui mulut ke mulut. Tidak ada telepon,
hanya cerita. Mereka bawa tali lebih panjang, bambu tebal, parang besar. Pak Markus atur kelompok. Kelompok 1 tarik depan, kelompok 2 dorong samping. Yang lain bantu angkat. Semua dengar, tapi mereka bicara banyak. Diskusi pelan, saran ini itu. Saya pikir, ini tidak efisien, terlalu banyak suara. Kalau ada komando tunggal, lebih cepat. Mereka mulai. Tali diikat kuat. Suara, "Ayo, tarik!" serentak. Pesawat bergeser pelan. Menuju jalan tanah, menuju bukit. Jalan sempit. Berbatu. Tidak rata. Mereka tarik dengan tangan. Keringat mengalir. Wajah merah. Tapi mereka bernyanyi. Lagu daerah sederhana. Irama ringan. Membuat langkah serasi. Saya ikut tarik. Tangan pegal. Napas tersengal. Seorang bapak di samping saya tersenyum. "Ini gotong royong, Pak. Kami biasa angkat beban berat bersama." Saya jawab pelan. "Tapi ini pesawat. Berat. Kalau ada mesin, lebih mudah." Dia tertawa. "Mesin bagus. Tapi di sini hutan lebat. Mesin tidak bisa masuk. Orang bisa. Dan hati kami kuat." Mereka lanjut. Pesawat naik tanjakan kecil. Bambu digunakan sebagai tuas. Angkat bagian bawah. Cerdas, tapi lambat. Tiba-tiba tali putus. Yang satu. Pesawat miring, hampir jatuh ke jurang kecil. Semua berhenti, bicara ramai. "Ganti tali, lebih kuat. Dorong dari kiri." Suara campur aduk. Saya kesal. Lihat, kacau. Tidak ada rencana darurat. Kalau profesional, ini tidak terjadi. Pak Markus tenang. Dia kumpul semua. Dengar pendapat. Dari anak muda sampai tua. Mereka putuskan cepat. Ganti tali baru. Tambah orang di samping. Lanjut lagi. Efektif. Tapi saya masih ragu. Mereka lambat karena begini. Banyak diskusi. Tidak seperti tim rescue terlatih. Matahari tinggi. Panas menyengat. Mereka istirahat minum. Air dari bambu. Dingin. Segar. Seorang ibu bagi buah mangga. Manis. Asam. Mereka cerita tentang banjir dulu. Angkat rumah bersama. Tanpa alat. Hanya tangan dan semangat. Saya duduk di batu. Pikirkan. Ini bukan kacau. Ini cara mereka. Gotong royong. Bukan perintah. Tapi saling dengar. Tapi hati saya berat. Saya ingat kata saya dulu. Di Indonesia semuanya lambat. Tidak terorganisir. Sekarang saya lihat. Mereka ramai tapi efektif. Karena ikatan. Bukan aturan kaku. Lanjut lagi. Pesawat hampir sampai puncak bukit. Di sana ada jalan lebih lebar. Menuju kota kecil. Tapi tanjakan terakhir curam. Mereka tarik kuat. Suara napas berat. Saya tarik juga. Tapi pikiran saya gelap. Kalau gagal, saya terjebak di sini selamanya. Tidak ada helikopter. Tidak ada bantuan modern. Tiba-tiba kaki saya tergelincir. Jatuh ke lumpur. Tangan lepas, pesawat bergoyang. Mereka tahan. Bantu saya bangun. "Hati-hati, Pak," kata Andi. Saya berdiri. Tubuh kotor. Hati hancur. Air mata hampir jatuh. Ini sia-sia. Mereka baik, tapi tidak cukup. Saya akan mati di sini. Karena tempat ini primitif. Suara azan asar terdengar. Dari kejauhan. Nada panjang. Menggema di bukit. Mereka berhenti. Sholat lagi. Saya duduk sendirian. Pikiran hitam. Mereka prioritas sholat. Bukan darurat. Ini bukti. Tidak profesional. Tapi suara itu masuk ke hati. Lembut. Seperti panggilan. Saya tutup mata.
Rasa putus asa mencapai puncak. Mereka selesai sholat. Lanjut tarik. Pesawat naik pelan. Hampir sampai. Tapi saya sudah tidak percaya. Mungkin saya salah paham. Tapi sekarang saya takut. Malam mendekat. Pesawat aman di puncak. Semua senang. Tapi saya hancur dalam. Malam itu gelap pekat. Saya duduk di teras rumah Pak Markus. Tubuh lelah, pikiran kacau. Pesawat sudah di puncak bukit. Aman. Tapi hati saya hancur. Saya pandang langit. Bintang berkelip samar. Angin malam dingin menyapu wajah. Saya ingat semuanya. Dari awal. Saat mesin mati. Pendaratan keras. Lalu desa ini. Orang-orang ramah. Tapi sekarang saya takut. Benar-benar takut. Saya akan mati di sini, gumam saya pelan. Tidak ada helikopter, tidak ada tim SAR modern. Hanya orang desa dengan tali dan tangan. Saya tutup mata. Gambar keluarga muncul. Anak-anak di Amerika. Wajah istri yang sudah tiada. Mereka pasti khawatir. Saya coba bayangkan telepon. Sinyal nol. Jalan jelek. Tidak ada akses cepat. Kalau di negara saya, ini selesai dalam jam. Di sini, berhari-hari. Mungkin berminggu. Suara angin semakin kencang. Daun bergoyang. Bau tanah basah masih tercium. Saya berdiri. Berjalan pelan di halaman. Kaki berat, seperti ada beban. Saya lihat desa, lampu minyak redup, rumah panggung gelap, tidak ada listrik stabil. Ini primitif, mereka baik, tapi tidak cukup. Pikiran hitam datang, banjir, hujan deras kemarin, jalan lumpur. Kalau hujan lagi, pesawat terjebak. Saya terjebak. Luka di kaki mulai nyeri. Memar di dahi panas. Kalau infeksi, tidak ada dokter. Hanya jamu tradisional. Itu tidak cukup. Saya kembali duduk. Tangan gemetar. Saya ingat kata Pak Markus. Gotong royong. Kerjasama. Tapi sekarang terasa kosong. Mereka tarik pesawat dengan 100 orang. Ramai. Bicara banyak, tertawa, tapi lambat, tidak seperti tim profesional. Mereka tidak punya rencana, hanya semangat. Semangat saja tidak selamatkan nyawa. Air mata jatuh pelan. Saya hapus cepat. Malu. Saya pilot pensiun. Pernah hadapi badai. Tapi ini beda. Ini bukan mesin rusak. Ini keyakinan rusak. Saya selalu anggap Indonesia kacau, infrastruktur jelek, orang tidak terorganisir. Sekarang, saya lihat kebaikan, tapi masih ragu. Mungkin mereka gagal, saya mati sendirian. Suara anak kecil tertawa dari rumah sebelah. Ringan, hangat. Tapi buat saya sedih. Mereka hidup begini, biasa. Tapi saya orang luar. Tidak kuat. Saya ingat azan tadi sore. Nada panjang, menggema. Dulu ganggu. Sekarang, seperti ejekan. Mereka punya iman. Saya punya apa? Hanya ketakutan. Pak Markus keluar, bawa teh hangat. Tidak bisa tidur, Pak Robert, tanyanya lembut. Saya mengangguk. Saya takut. Pesawat aman, tapi bagaimana keluar dari sini? Jalan jauh, tidak ada mobil. Dia duduk di samping, diam sebentar. Besok kami antar ke kota kecil, naik motor, lalu hubungi bantuan. Saya geleng kepala. Motor? Di jalan tanah? Kalau hujan, lambat. Saya butuh cepat. Dia tersenyum tipis. Di sini kami sabar. Tuhan bantu. Saya marah dalam hati. Sabar?
Itu alasan, bukan solusi. Tapi saya diam, hanya minum teh. Rasanya pahit, seperti hati saya. Malam semakin larut. Suara jangkrik nyaring. Saya masuk rumah. Berbaring di tikar, mata terbuka, pikiran berputar. Saya salah datang ke sini. Untuk apa? Buktikan pendapat buruk. Sekarang saya terjebak. Rasa putus asa membesar, seperti gelombang, menghantam. Saya ingat foreshadowing dulu saat terbang. Kalau jatuh di hutan, selesai. Sekarang jadi nyata. Stakes tinggi. Bukan hanya nyawa, tapi ego. Keyakinan seumur hidup. Saya selalu benar. Indonesia kacau. Tapi kalau mereka selamatkan saya harus akui salah. Tapi sekarang, saya pikir gagal. Mereka tidak bisa. Terlalu primitif. Air mata lagi. Saya biarkan jatuh. Sendiri dalam gelap. Pagi akan datang, tapi harapan tipis. Pagi keempat. Saya bangun dengan mata bengkak. Malam tadi penuh mimpi buruk. Saya mimpi pesawat jatuh lagi. Kali ini ke jurang dalam. Saya terbangun berkeringat. Pak Markus sudah di teras. Dia bawa sarapan sederhana. Nasi putih dengan telur goreng. Bau minyak panas tercium. Sudah siap, Pak Robert? Hari ini kita selesaikan. Katanya tenang. Saya mengangguk lemah. Tidak banyak bicara. Kami berjalan ke puncak bukit. Pesawat ada di sana. Dikelilingi orang desa. Sekarang lebih dari 100. Mereka siap dengan tali baru, bambu panjang, parang siap. Saya pandang mereka. Wajah penuh semangat. Tidak ada lelah. Saya gumam pelan. Ini mustahil. Tapi mereka mulai. Pak Markus beri isyarat. Ayo, tarik serentak. Suara mereka kompak. Tali tegang. Pesawat bergeser pelan. Jalan tanah menurun. Menuju arah kota kecil. Tanah masih basah karena hujan semalam. Lumpur menempel. Tapi mereka tidak berhenti. Dorong dari belakang. Tarik dari depan. Seorang pemuda naik ke pesawat. Atur keseimbangan. Ide cerdas. Pesawat meluncur lebih lancar. Saya ikut dorong. Tangan sakit. Tapi rasanya berbeda. Ada kekuatan baru. Mereka bernyanyi lagi. Lagu sederhana. Irama lambat tapi kuat. Seperti doa. Saya dengar kata-kata. Tentang persaudaraan. Gotong royong. Hati saya bergetar. Mereka tidak pakai mesin, tapi berhasil. Pesawat melewati tanjakan terakhir. Sekarang di jalan lebih lebar, tanah keras. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Debu beterbangan. Tapi mereka tahan. Tali tidak lepas. Pesawat aman. Semua tepuk tangan. Riang. Saya berdiri diam. Nafas tersengal. Bagaimana bisa? Tanpa alat berat. Andi dekati saya. Kami bantu karena bapak saudara kami sekarang. Saya tersenyum lemah. Air mata hampir jatuh. Mereka angkat pesawat ke tempat datar. Dekat sungai kecil. Air mengalir jernih. Mereka cuci tangan. Minum air segar. Seorang ibu datang. Bawa kain basah. Ini untuk luka bapak, katanya lembut. Dia bersihkan memar di kaki saya. Dingin. Menenangkan. Lalu datang jamu. Minuman herbal. Bau jahe kuat. Minum ini, Pak, biar kuat lagi, kata ibu itu. Saya minum pelan. Rasanya pahit manis. Hangat di perut. Mereka urus saya seperti keluarga. Beri makanan, buah segar, mangga matang, manis, asam. Saya makan pelan. Tubuh mulai pulih. Pak Markus duduk di samping. Pesawat sudah aman. Besok kami antar ke kota. Naik mobil pinjam dari desa tetangga.
Saya terkejut. Mobil? Saya kira tidak ada. Dia tertawa kecil. Ada, tapi jarang pakai. Kami lebih suka jalan kaki. Hemat. Saya pandang sekeliling. Orang-orang pulang pelan. Tapi sebelum pergi, mereka peluk saya. Semoga selamat, Pak. Hati saya penuh. Rasa takut hilang, diganti syukur. Mereka rawat saya tanpa minta balas. Hanya karena hati. Sore itu saya istirahat di rumah Pak Markus. Tubuh lemas, tapi pikiran jernih. Saya ingat azan tadi siang, saat mereka istirahat. Nada panjang, mengalir. Kali ini bukan ganggu, malah seperti ucapan terima kasih. Saya tutup mata. Mungkin saya salah paham sejak awal. Malam datang, lampu minyak menyala. Saya tidur nyenyak. Esok hari baru. Malam itu tenang. Saya duduk di teras rumah Pak Markus. Cahaya bulan penuh menyinari halaman. Bau bunga melati samar, tercium dari kebun kecil. Pesawat sudah aman di pinggir desa. Besok pagi saya akan diantar ke kota. Tapi pikiran saya masih berputar. Saya tidak bisa tidur. Pak Markus keluar. Dia bawa 2 cangkir teh jahe panas. Aroma rempah hangat menyelimuti udara. Dia duduk di samping saya. Diam sebentar. Lalu bicara pelan. Bagaimana perasaan Bapak sekarang, Pak Robert? Saya tarik napas dalam. Saya bingung. Saya datang ke sini dengan pikiran buruk. Saya pikir Indonesia kacau. Infrastruktur jelek, orang tidak teratur. Tapi sekarang, kalian selamatkan saya. Tanpa mesin. Hanya tangan dan hati. Dia tersenyum tipis, matanya bijak. Itu biasa di sini, Pak. Kami tidak punya alat canggih. Jalan buruk, listrik sering mati. Tapi kami punya gotong royong. Itu kekuatan kami. Saya pandang dia lama. Gotong royong. Saya dengar kata itu sering. Apa artinya sebenarnya? Dia minum teh pelan. Gotong royong bukan hanya kerjasama. Itu roh kami. Di desa ini, kalau satu orang susah, semua bantu. Tidak hitung untung rugi. Karena kami tahu, besok giliran kami butuh bantuan. Itu ajaran leluhur. Dari zaman dulu. Saya ingat proses penyelamatan. Ratusan orang tarik tali. Tertawa meski lelah. Tapi kenapa? Saya orang asing, kalian tidak kenal saya. Dia geleng kepala. Di sini, tamu adalah saudara. Agama kami ajar begitu. Islam bilang, selamatkan jiwa satu orang seperti selamatkan semua manusia. Kami tidak lihat negara atau warna kulit. Hanya lihat manusia yang butuh. Kata-katanya menusuk hati. Saya ingat sikap saya dulu. Cebai jalan buruk. Anggap mereka lambat. Saya salah. Saya pikir kekuatan dari mesin, dari teknologi. Tapi kalian buktikan lain. Kekuatan sejati dari persatuan. Orang-orang yang rela korbankan waktu, tenaga, bahkan keyakinan untuk selamatkan orang asing. Dia mengangguk. Benar, Pak. Mesin bisa rusak, tapi hati manusia tidak. Itu yang buat kami kuat. Di tengah kekurangan, kami temukan kekuatan. Saya diam. Air mata jatuh pelan. Saya hapus. Mungkin saya salah paham sejak awal. Terima kasih, Pak Markus. Kalian ubah saya. Dia tepuk bahu saya lembut. Selamat malam, Pak. Besok pagi cerah. Saya kembali tidur. Hati ringan, pikiran baru. Indonesia bukan kacau, ini tempat ajaib, di mana manusia jadi kekuatan terbesar. Pagi berikutnya cerah. Matahari terbit lembut. Saya bangun dengan hati penuh syukur. Tubuh masih lelah, tapi semangat baru. Pak Markus siapkan mobil tua, pinjam dari desa tetangga. Mesin berisik, tapi kuat. Kami muat pesawat di belakang. Tali pengikat aman. Orang desa berkumpul, sekitar 50. Mereka peluk saya.
Selamat jalan, Pak Robert. Jangan lupa kami. Seorang anak kecil beri bunga kecil. Harum. Saya pegang erat. Air mata jatuh. Terima kasih. Kalian selamatkan hidup saya. Andi duduk di depan. Mengemudi pelan. Jalan tanah berlubang. Goyang-goyang. Tapi kami lanjut. Di sepanjang jalan, hutan lebat. Burung bernyanyi. Bau tanah segar. Saya pandang ke belakang. Desa semakin jauh. Tapi ingatan dekat. Saya ingat universal truth itu. Kekuatan sejati bukan di mesin atau teknologi, tapi di persatuan manusia. Yang rela korbankan waktu, tenaga, dan iman untuk selamatkan orang asing. Setelah 2 jam, kami sampai kota kecil. Bandara darurat. Saya hubungi pihak berwenang. Helikopter akan datang besok. Saya aman sekarang. Tapi sebelum pergi, suara itu terdengar lagi. Azan maghrib. Mengalir dari masjid kota. Nada panjang. Bergema. Kali ini bukan ganggu. Malah seperti selamat tinggal. Pengingat indah. Saya tersenyum. Mungkin saya salah paham sejak awal.